Salam adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada Minggu 19 April 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Walaupun pada kesempatan ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati semua guru-guru sekolah minggu, agar kami ya Tuhan tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi firman Tuhan pada kita pada Minggu 19 April 2020 tertulis di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, khotbah pada hari ini yang diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4 adalah surat dari Rasul Paulus, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose adalah jemaat yang selalu mendatangkan sukacita, sehingga setiap kali mengingat jemaat di Kolose, selalu ada ucapan syukur. Adik-adik sekalian, sudahkah adik-adik bersyukur pada pagi hari ini? Sudahkah adik-adik berdoa bersaat teduh? Walaupun kita tidak bisa bersama-sama melakukan ibadah seperti biasa, kami mengharapkan adik-adik semua bersyukur pada pagi hari ini dengan mengadakan saat teduh, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kangen gak sama kami semuanya? Guru-guru sekolah minggunya, mis-misnya. Karena kan kita sudah lama tidak berjumpa. Tapi kita tetap bersyukur ya, karena melalui ibadah kita dari media sosial, kita masih boleh saling bertatapan. Adik-adik sekalian, yang menjadi tema khotbah pada hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Abang mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan keselamatan? Siapakah yang telah melakukan keselamatan? Dan mengapa manusia memerlukan keselamatan? Nah, di sini abang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan keselamatan. Keselamatan itu adalah salah satu bentuk penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri dengan cara menyerahkan dirinya di kayu salib di Bukit Golgota. Nah, siapa yang telah melakukan keselamatan? Ya, Tuhan Yesus melalui pengorbanannya. Dan mengapa manusia memerlukan keselamatan? Karena pada dasarnya manusia itu memerlukan keselamatan karena keselamatan itu sendiri adalah karunia yang daripada Allah. Adik-adik sekalian, di sini dijelaskan bahwa bentuk keselamatan itu seperti keluarga, di dalam keluarga kita. Nah, kita tahu kita mempunyai orang tua. Orang tua kita atau ibu kita, bapak kita kan mencari nafkah. Kalau ibu mempersiapkan segala sesuatunya yang perlu untuk kita, menyiapkan baju-baju adik-adik semua, menyiapkan sarapan adik-adik sebelum pergi sekolah, itu karena kasih setianya. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan menginginkan keselamatan kita dari dosa, makanya Tuhan menyuruh atau mengutus anaknya sendiri, Tuhan Yesus,
untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa itu. Adik-adik tahu nggak kalau dosa itu upahnya apa? Nah, kalau upah dari dosa adalah maut atau kematian. Nah, dengan kita menerima dan mempercayai Tuhan Yesus yang telah rela berkorban di kayu salib, kita telah diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, takut nggak di neraka? Neraka itu kejam dan mengerikan. Karena kasih Tuhan Yesus kepada kita, karena kasih Bapa kepada kita, Dia menyelamatkan, Dia mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri untuk menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan mis-misnya, menyelamatkan orang tuanya, kakaknya, abangnya. Supaya kita boleh bersama-sama nanti dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, walaupun dalam keadaan kita seperti ini, kita harus di rumah, kita harus melakukan pekerjaan di rumah, bekerja di rumah, kita tetap bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Nah, apa yang menjadi refleksi dari keselamatan itu? Yaitu kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita. Karena kita yakin Tuhan itu telah membayar semua hutang-hutang dosa kita dengan darahnya yang kudus yang telah tercurah di kayu salib. Adik-adik semua harus percaya, kita semua harus percaya bahwa dengan darah Tuhan Yesus yang telah mengalir, yang sudah menebus dosa kita, kita telah selamat dari maut. Dan kita percaya, dan kita tidak akan masuk neraka. Oleh karena itu, bentuk dari kepercayaan kita itu adalah mengasihi orang tua, membantu kakak, abang, mengerjakan apa yang sudah ditugaskan. Itu adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kita masih bisa mengerjakan segala sesuatunya. Kita kan gak tahu gimana kawan-kawan kita yang di luaran sana. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang tertimpa kelaparan. Nah, di dalam kondisi yang begini, bisa saja mereka lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita dikasih Tuhan kesehatan, umur yang panjang, kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin, adik-adik. Nah, di sini ada tugas yang akan diberikan seperti yang sudah dibagikan di grup WA. Kita boleh menyebutkan beberapa contoh pemberian Tuhan dalam hidup kita. Apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Apa saja yang diterima oleh anak sekolah minggu sebagai pemberian Tuhan dalam hidup ini. Kan bisa dibuat contohnya, nanti ditulis. Nah, di sini adik-adik juga boleh mengutarakan contoh kasih sayang kepada orang tua. Nanti kan kalau kita udah masuk kepada ibadah atau yang sudah ditulis itu bisa difoto dan dikirimkan ke gurunya. Nanti gurunya akan membuat di media sosial anak sekolah minggu GKPS Menteng Indah dan Instagram anak sekolah minggu Menteng Indah. Nah, adik-adik juga jangan lupa harus menghafal ayat hafalan yang sudah diberikan. Ayat hafalan kita itu tertulis di dalam Efesus 2 ayat 6. Nanti adik-adik semua boleh memvideokan ayat hafalannya, dihafal dulu, divideokan dan dikirim ke gurunya agar kita bisa posting di Facebook dan Instagram. Harap ya adik-adik semua boleh melakukannya ya, supaya ada kegiatan di rumah. Dan abang mau mengingatkan, kita social distancing dulu, di rumah dulu, jangan dulu kemana-mana. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan wabah ini boleh cepat berlalu dan kita boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu, kami telah diselamatkan oleh Engkau. Oleh karena itu, sebagai refleksinya kami akan selalu mengasihi Engkau, bukan hanya melalui perkataan kami, tetapi melalui perbuatan kami di antara orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.